Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Warung FL Channel. Bersama saya seorang sales motoris freelance yang sekaligus mengelola usaha warung sembako sederhana di desa ya. Dan ini warung sembako saya, dan itu ada anak saya yang lagi nyapu ya. Aktivitas hari ini saya mau antar pesanan toko sembako semi agen atau semi grosir. Kita belajar bersama pada kesempatan kali ini mengenai pembelanjaan kita supaya kita mendapatkan produk dagangan yang harganya murah, yang terkait dengan video sebelumnya tentang cara mudah mencari atau mengupayakan pembelanjaan yang murah, di mana dengan belanja yang lebih murah cuan pasti bertambah ya. Dan tentunya dengan kita mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal, usaha modal kecil atau bisnis kecil yang kita jalankan bisa segera berkembang gitu ya. Perihal kita mendapatkan pembelanjaan produk yang harganya murah itu salah satunya dari sales freelance ya, atau sales kanvas, sales mandiri yang nggak ada kaitannya dengan distributor tertentu. Tapi apakah dari sales motoris freelance itu harganya bisa lebih murah? Silahkan disimak videonya sampai akhir dan semoga ada yang bisa diambil manfaatnya ya. Nih saya udah siap berangkat, langsung aja kita berebetkeun ya. Kita udah sampai TKP, tempat tujuan rekan dan sahabat ya. Ini adalah pelanggan lama saya. Dari mulai saya ngeritel ngampas obat-obatan setripan gitu ya ke warung-warung. Dan ini dulunya tadinya warung, ini bukan semi agen ya. Dulunya hanya warung sembako sederhana. Yang awalnya sama, hanya warung sembako di ruang tamu. Sama persis dengan saya ini perjuangannya. Cuman dia lebih cepat karena dia berani spekulasi pinjam dana ke bank ya. Nah itu bosnya, orang Pekalongan, sukses di Kuningan. Awalnya dia buka usaha warung sembako kecil-kecilan. Sekarang lihat, ke drum minyak goreng curahnya juga udah berapa drum tuh ya. Nah, aslinya Pekalongannya mana mas? Wah dia malu ternyata bos. Itu aja. Ternyata dia belum mau dijadikan narasumber nih. Apa kiat suksesnya apa gitu loh maksudnya. Nah, kita turunin ya. Dia nggak pernah marah tuh, orangnya murah senyum. Udah saking akrabnya pelanggan lawas. Kita lihat stok barangnya. Awalnya dia merintis juga nih. Ini terkait video yang kemarin. Kalau katanya ada sales motoris freelance yang jualannya lebih mahal daripada sales freelance lainnya yang bermodal gede, ya mungkin kan setiap sales masing-masing punya ruler ya, punya aturan masing-masing. Jadi maklumi saja. Kalau enggak coba ditawar, dinego. Kalau harganya masuk ya kita belanja, kalau enggak ya nggak usah belanja gitu ya. Semua juga orang sales juga punya target masing-masing gitu ya. Ada yang toko gede, toko kecil, toko outlet yang sedang-sedang aja. Ya seperti saya ini nih. Ini saya targetnya kan hitungannya semi grosir ya. Ini Sopin Liquid ini tokonya minta 20 karton. Kalau saya jual retailan, eceran per karton itu saya bisa jual di harga 475. Sedikit lebih mahal dari sales resmi distributornya, dari harga brutonya. Harga brutonya ini kalau tidak salah 46.500. Nah kalau saya jual per 20 karton seperti ini saya jual di harga Rp45.000 per satu kartonnya jatuhnya. Jadi untuk mendapatkan barang dengan harga yang murah itu sebetulnya
dari kuantiti pembelanjaan saja itu sudah berbeda ya. Lain halnya contohnya harga ini kan satu, nah satu dus seperti ini kan isinya 10 lusin ya. Nah itu kalau saya jual lusinan, saya jual di harga Rp5.000 per satu lusinnya. Kalau jual di harga satu karton, saya jual di harga 47.500, sama dengan kalau grosir jual ke retailan, ke eceran. Nah, kalau per 10 karton itu kita kan namanya freelance, bebas ya, bisa negosiasi harga. Bisa aja saya kasih harga 46.500, sama seperti dengan sales resmi distributornya. Sebetulnya kalau freelance itu kan mengkondisikan situasi ya, situasi dan kondisi maksudnya gitu. Karena kita ini kan bebas, nggak ada aturan yang baku dari kantor, nggak ada aturan yang paten, jadi kita fleksibel kalau segi harga jual itu ya. Namanya sales motoris freelance. Kalau yang katanya pembelanjaannya itu sedikit, walaupun sales motoris freelance, beliau itu belanjanya masih sedikit, belum sanggup belanja dengan kuantiti banyak, ya mungkin mereka belum bisa menjual harga lebih murah. Makanya dalam video yang kemarin saya posting itu maksudnya cara pembelanjaan kita, bukan cara penjualan. Kalau cara penjualan mengkondisikan situasi dan kondisi. Jangankan sales motoris freelance, toko sembako, warung sembako, toko kelontong, warung kelontong, warung kecil, kedai, grosir pun itu sebetulnya mengkondisikan situasi dan harga pasaran di lingkungan tempat yang owner toko itu sendiri punya gitu maksudnya ya. Jadi pada intinya harga jual itu bebas-bebas aja, ya seperti tadi itu, mengkondisikan situasi, kondisi, kompetitor, harga pasaran seperti itu. Terus tempat outlet tempat kita jual ya seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Warung sembako biasa menjual sederhananya le mineral gitu ya. Kalau kita bicara aqua mungkin agak sedikit sensi karena ada isu boykot, walaupun itu nggak tahu bener atau enggak, karena MUI sendiri kan nggak merilis ya nama produk-produknya yang diboykot itu apa. Kita bicara le mineral ya. Kalau untuk di warung kecil pinggir jalan rombong bisa saja dijual di harga 4.000 karena pembelanjaannya mungkin mereka belum sebanyak pembelanjaan toko kelontong atau kios yang lebih besar gitu. Nah, sebaliknya toko yang gede mungkin bisa saja mereka menjual di harga 2.500 karena pembelanjaan dia lebih banyak. Terus harga pasaran juga memang memungkinkannya segitu. Target pasarnya juga mungkin bukan end user kan, seperti itu bisa. Maksudnya target pasarnya buat orang pada belanja untuk dijual lagi. Seperti itu ya. Kondisi tempat juga mempengaruhi harga jual itu. Tempat wisata misalkan, ya kafe. Maksudnya gini, di tempat wisata sama di warung bako di kampung, mungkin harga le mineral akan berbeda. Bisa jadi di tempat wisata 6.000, bahkan di kafe mungkin 10.000. Nah, jadi untuk harga jual itu kan bebas. Kalau begitupun dengan sales motoris freelance gitu ya. Jadi mereka untuk harga jual itu mengkondisikan yaitu tadi harga pasar, target pasar, kondisi pasar, pembelanjaan dia seperti apa, kuantitinya, belanjanya maksudnya. Kemudian kompetitor itu kalau freelance itu seperti itu, nggak seperti sales resmi kantor, sales resmi distributor yang udah ada rulernya, yang sudah ada SOP-nya. Ya sudah, ini bosnya sudah minta di nota, kita bikin notanya ya. Nanti dia siapin uang, saya turunin barang. Nah, ini kondisi barangnya udah turun. Sekarang kita bikin nota dadakan ya. Silahkan dilihat berapa harga jual saya sebagai sales motoris freelance. Bagaimana menurut rekan dan sahabat, apakah ini termasuk murah atau termasuknya mahal? Saya kembalikan ke pendapat rekan dan sahabat masing-masing ya.
Nah, itu harganya segitu ya, 900.000 per 20 karton. Jadi perihal kita berbelanja ke sales freelance itu, walaupun beliau itu sebagai sales motoris, ada baiknya kita coba negosiasi aja dulu. Mana tahu setelah kita negosiasi harga, mereka juga ternyata bisa menjual lebih murah dari grosir tempat kita belanja, atau bahkan mana tahu bisa lebih murah dari sales resmi, sales distributor. Kan gak ada salahnya juga kita mencoba menawarnya, negosiasi gitu ya. Kan lumayan, udah mah misalkan ketemu yang harganya lebih murah, dianterin juga ke tempat, kita nggak usah repot-repot belanja. Banyak saya rasa nilai plusnya ya. Tapi semua itu saya kembalikan ke rekan dan sahabat juga, mau seperti apa cara belanjanya. Karena toh yang menjalani ide usaha, ide jualan, ide bisnis yang rekan sahabat jalankan, itu kita masing-masing mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Di sini saya hanya sharing tentang cara belanja saya dan cara dagang saya. Berharap ini bisa menjadi sedikit inspirasi, motivasi, bolongan atau apapun itu, sehingga dalam menjalankan usaha modal kecil yang kita jalankan ini, kita bisa mendapatkan cuan yang maksimal, keuntungan, laba atau margin yang lebih besar, sehingga kita dengan mudah untuk mengembangkan usaha modal kecil yang kita jalankan ini. Tentunya dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan usaha yang baik, karena sebesar apapun penghasilan pendapatan kita tanpa pengelolaan keuangan, manajemen keuangan yang baik, saya rasa itu akan ya gitu-gitu aja ya. Tentunya saya harapkan yang sudah menonton video ini, segala usaha upaya dalam hal kebaikan yang rekan dan sahabat lakukan saat ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, hingga segera meraih kesuksesan yang barokah ya. Salam sehat, salam bahagia untuk keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum dulu dong. Oh, ya. Semoga laris. Amin. Assalamualaikum. Kita pulang guys.